Pagi harinya, Tria sengaja menginap di sana dan itu membuat Elio senang. "Apakah tidurmu nyenyak?" tanya Elio. Saat ini mereka semua sedang berkumpul di ruang makan untuk sarapan. Di samping kiri Elio ada Ivana. Sementara itu di kursi utama, Jasman duduk dengan tenang. Tria sengaja duduk di kursi paling ujung dan berhadapan dengan Jasman. "Lumayan." Elio tersenyum. "Tria, aku akan menyerahkan saham perusahaan padamu. Tapi, aku mohon lepaskan Tiara." Gerakan Tria yang sedang memoles selai ke dalam roti terhenti. Dia menatap Elio dengan tatapan sinis. "Ayah, kenapa kau sangat membela Tiara? Apa kau yakin dia anakmu?" "Entah mengapa aku merasa wajah Tiara lebih mirip dengan kakek." Jasman tersentak. "Jangan membual, Tria. Panggil aku Luna, kakek," sahut Tria sambil menatap Jasman. Ivana terkejut, dia meremas tangannya di bawah meja. Ruangan makan yang semula dipenuhi suara sendok dan garpu kini berubah hening. Semua mata tertuju pada Tria atau lebih tepatnya, Luna yang kini menatap Jasman dengan dingin. Elio mengerutkan kening, tak mengerti arah pembicaraan putrinya. "Tria, maksudmu apa?" Tria meletakkan roti yang belum sempat ia gigit ke piring, lalu menatap Elio tanpa emosi. "Aku menemukan sesuatu tadi malam," ucapnya, suaranya tenang namun berisi ancaman. "Sebuah rekaman yang menunjukkan siapa yang membunuh ibuku." Ivana menegang. Jasman tetap tenang, meskipun sorot matanya menunjukkan bahwa ia mulai waspada. "Luna, jangan berbicara tanpa bukti," katanya dengan nada yang seolah menenangkan, tapi Tria bisa melihat ketegangan di matanya. Tria tersenyum sinis. "Bukti?" Tria mengeluarkan hencam dari tas kecilnya dan meletakkannya di atas meja. "Apa ini cukup?" Elio menatap benda itu dengan bingung. "Tria, kau bicara soal apa? Rekaman apa? Bukankah itu hencam milik ibumu?" Tria menghidupkan hencam tersebut, menekan tombol putar, dan membiarkan video itu berbicara. Layar kecil di sisi kamera menyala, dan kembali menampilkan kenangan yang hampir terlupakan. Sosok Aurora yang tertawa, Luna kecil yang melukis, dan Jasman yang diam-diam meracuni teh ibunya. Elio tersentak. "Tidak, tidak mungkin." Ivana menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Sementara itu, wajah Jasman perlahan mengeras. Namun, bukan keterkejutan yang terlihat di sana melainkan ketenangan yang mengerikan. Seolah-olah ia telah memperhitungkan semua kemungkinan ini sejak awal. Tria menatapnya tajam. "Jadi, apa yang akan kau katakan sekarang, kakek? Masih ingin mengelak lagi?" Jasman akhirnya mendesah pelan, lalu meneguk kopinya dengan tenang. "Kalau aku berkata aku menyesal, apakah itu cukup untukmu?" Tria mengepalkan tangan. "Menyesal?" Suaranya bergetar, antara marah dan pilu. "Kau membunuh ibuku, lalu berbohong padaku sepanjang hidupku. Kau membuat ayahku percaya bahwa ibuku meninggal karena penyakit. Kau mencuri semua kenanganku darinya." Jasman menghela napas, lalu menatap Tria dengan dingin. "Aku melakukannya demi keselamatan keluarga kita, seorang wanita tidak pantas berada di atas laki-laki." Elio berdiri dengan amarah yang jelas terlihat di wajahnya. "Ayah, kau membunuh Aurora demi kekuasaan." Jasman menoleh pada Elio dengan ekspresi penuh kebosanan. "Jika dia tetap hidup, maka kita semua akan hancur. Lagian semua ini kulakukan untukmu, Elio." Ruangan terasa semakin menegang. Ivana bergetar di tempat duduknya, sementara Elio mengepalkan tangan, berusaha menahan amarahnya. Namun, Tria atau Luna hanya menatap kakeknya dengan ekspresi yang sulit ditebak.
Lalu, ia tertawa pelan. Jadi, itu alasanmu? Tanyanya, sinis. Kau membunuh ibuku hanya karena merasa dia mengancam posisimu. Lalu, bagaimana dengan Ivana? Jasman menyipitkan mata. Apa maksudmu? Tria menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan tangan di depan dada. Jika kau bisa membunuh ibuku hanya karena dia tahu terlalu banyak, apa kau juga akan melakukan hal yang sama padaku? Baiklah, biar aku katakan. Ivana tersentak, wajahnya pucat pasi. Jangan bicara sembarangan, Tria. Sela Ivana sebelum Tria menyelesaikan ucapannya. Namun, Tria tidak peduli. Ia menatap Jasman dengan penuh tantangan. Selama ini kakek telah berselingkuh dengan Ivana. Kakek, bukankah Tiara adalah putrimu? Jasman tetap diam, tapi sorot matanya sedikit berubah. Seperti ada sesuatu yang akhirnya goyah. Elio menggeleng tak percaya. Tria, jaga bicaramu. Aku Luna Madani. Tria mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Elio lebih dalam. Ayah, Tiara bukan putrimu. Hening. Detik berikutnya, suara gelas pecah terdengar. Ivana tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kepanikan. Cukup. Tria, jangan bawa Tiara ke dalam masalah ini. Tria menatap Ivana dengan senyum sinis, aku tidak akan berhenti, salahmu sendiri membiarkanku tetap hidup. Apa maksudmu? Tanya Ivana panik. Tria tersenyum. Bukankah kau yang telah mendorongku hingga terjatuh dari tangga? Bahkan sampai kehilangan ingatanku. Ivana terkejut, matanya melebar karena terkejut. Apa yang kau bicarakan? Ucapnya, berusaha untuk menyembunyikan kebenaran. Tria tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit sindiran. Jangan berpura-pura tidak tahu. Aku sudah ingat semuanya. Aku ingat bagaimana kau bercin empat dengan kakek saat ayah tidak di rumah, dan kau mendorongku dari tangga. Aku juga ingat bagaimana kau berusaha untuk menghilangkan ingatanku dengan memukul cap 4 laku menggunakan vas bunga kecil. Ivana mencoba untuk berdiri, tapi Tria menghentikannya dengan menatapnya tajam. Tiba-tiba ekspresi Jasman berubah. Jasman memegangi lehernya, napasnya tersengal. Rasa panas menjalar dari tenggorokannya hingga ke dada. Ia terbatuk, dan setetes darah mengalir dari sudut bibirnya. Semua orang di ruangan itu membeku. Elio menatap ayahnya dengan ngeri. Ayah. Ivana langsung berlari ke sisi Jasman. Apa yang terjadi? Ayah, bertahanlah. Namun, hanya satu orang yang tetap duduk tenang di kursinya. Luna. Ia menyesap kopinya dengan santai, tatapannya tak lepas dari Jasman yang kini tersungkur ke lantai. Bagaimana rasanya, kakek? Suaranya dingin. Dulu, kau membunuh ibuku dengan racun. Sekarang, kau merasakannya sendiri. Jasman menatap Luna dengan mata melebar. Ia mencoba berbicara, tapi lidahnya terasa keluh. Tubuhnya semakin melemah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Elio berlari mendekati ayahnya, lalu menoleh ke arah Luna dengan wajah tak percaya. Luna, apa yang kau lakukan? Luna hanya mengangkat bahunya. Hanya memberikan keadilan. Ivana merintih panik. Ayah, bertahanlah. Suamiku, kita harus membawa ayah ke rumah sakit. Namun, Luna kembali berbicara, suaranya kali ini lebih tajam. Tidak perlu repot-repot, tidak ada gunanya menyelamatkan kakek. Ivana membeku. Apa maksudmu? Luna tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah amplop coklat yang sudah kusut. Ia melemparkannya ke atas meja, tepat di depan Elio. Ini adalah bukti perselingkuhan kakek dan istrimu, ayah.
Ruangan terasa semakin sunyi. Elio menatap amplop itu dengan ekspresi bingung dan marah. Dengan tangan gemetar, ia meraihnya dan menarik isinya. Beberapa lembar foto dan dokumen jatuh ke meja. Dan di sana, jelas terlihat bukti yang tak terbantahkan. Foto-foto Ivana dan Jasman bersama, dalam keadaan yang tak perlu dijelaskan lagi. Dokumen tes DNA, yang menyatakan bahwa Tiara bukan putrinya, melainkan anak Jasman. Semalam, saat Ivana dan Jasman masih bercin-empat di dalam kamar tamu, Tria atau Luna masuk ke dalam kamar Jasman. Selama ini, meskipun Jasman tidak tinggal di sana, kamar itu selalu dikunci, dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam, bahkan Elio sekalipun. Awalnya Tria hanya ingin mencari bukti tambahan tentang kematian ibunya, tak disangka dia justru menemukan dokumen-dokumen penting yang berisi perselingkuhan dan tes DNA di dalam berangkas pribadi Jasman. Luna juga mengeluarkan ponsel dan memutar video adik 4NP4N4S Ivana dan Jasman semalam. Wajah Elio seketika memucat. Nafasnya tercekat, seolah seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Ivana. Suaranya hampir tak terdengar. Ivana menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya mulai bergetar. Sayang, aku bisa menjelaskan ini. Tidak perlu, potong Elio, suaranya penuh dengan kehancuran dan kemarahan yang tertahan. Aku tak ingin mendengar satu kata pun darimu. Jasman, yang kini hampir kehilangan kesadarannya, berusaha mengangkat tangannya. Namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Racun yang Luna berikan bekerja jauh lebih cepat daripada yang pernah ia lakukan pada Aurora. Luna berdiri, berjalan mendekati Jasman yang kini terkapar. Ia berjongkok, menatap langsung ke matanya yang hampir kehilangan cahaya. Kau pikir bisa lolos dari semua ini, kakek? Bisiknya. Tidak. Ini hukuman untuk semua yang telah kau lakukan. Satu tarikan napas terakhir keluar dari Jasman, sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar tak bergerak. Jasman telah empati. Ivana menjerit, Tiara yang baru saja pulang segera berlari masuk ke ruang makan dan melihat kekacauan itu. Ibu, apa yang terjadi? Luna berdiri tegak, menatap semua orang di ruangan itu dengan dingin. Ayahmu telah empati. Apa maksudmu? Tiara menatap tubuh Jasman yang tak bernyawa di lantai, wajahnya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Tiara mengalihkan pandangannya ke arah Luna, yang berdiri dengan ekspresi tak terbaca. Apa maksudmu, Tria? Suara Tiara bergetar, matanya mencari jawaban. Ivana buru-buru menarik Tiara ke belakangnya, tubuhnya masih gemetar karena shock. Jangan dengarkan dia, sayang. Ini semua hanya kesalahpahaman. Luna mendengus, lalu menyilangkan tangan. Kesalahpahaman katamu. Luna menoleh ke arah Elio yang masih terdiam di tempat sambil terus menatap foto-foto dan dokumen di atas meja. Tanyakan saja pada ayah, atau lebih tepatnya, tanyakan siapa sebenarnya ayah kandungmu. Ucap Luna. Tiara mengerutkan kening, lalu melirik ke arah Elio, yang masih belum mengangkat wajahnya. Ayah. Suaranya pelan, penuh harap. Elio akhirnya mendongak, sorot matanya kosong. Dengan suara parau, dia berkata, aku bukan ayah kandungmu. Dunia Tiara seakan berhenti berputar. Tidak, itu tidak mungkin. Ivana memeluk putrinya erat, mencoba menutupi kenyataan. Jangan dengarkan mereka, ayahmu mencintaimu, dia selalu menganggapmu anaknya. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia bukan ayah kandungnya. Luna menyela, suaranya sangat tajam. Ayah kandungmu adalah pria yang baru saja mati di depanmu. Tambah Luna lagi. Tiara membeku, tubuhnya bergetar.
Matanya beralih ke Jasmine yang terbujur kaku, lalu kembali ke Ivana yang wajahnya penuh kepanikan. Katakan itu bohong, Bu. Katakan kalau Tria hanya mencoba membohongiku. Kakek, bukan ayahku kan? Ivana tidak menjawab. Dia hanya menunduk, air mata mengalir di pipinya. Luna tersenyum miring. Diamnya ibumu sudah cukup menjawab semuanya, bukan? Tiara terhuyung ke belakang, dadanya sesak. Segala sesuatu yang dia yakini selama ini, runtuh dalam hitungan detik. Tidak, tidak mungkin. Ucapnya lirih. Ivana berlutut di hadapan Tiara, memegang tangannya erat. Sayang, dengarkan ibu. Aku melakukan semua ini demi kita. Demi masa depan kita. Aku hanya ingin memastikan kau mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik. Luna tertawa sinis. Kau menyebut ini yang terbaik. Kau membiarkan ayahku menganggap anak yang bukan darah dagingnya sebagai putrinya. Kau mengkhianatinya selama bertahun-tahun. Lalu kau juga mencoba membunuhku agar rahasiamu tetap aman. Tiara menatap ibunya dengan mata membesar. Ibu. Luna mendekat, tatapannya dingin. Jangan berbohong lagi, Ivana. Aku sudah mengingat semuanya. Kau mendorongku dari tangga. Kau menghantam kepalaku dengan vas bunga. Kau berharap aku mati atau setidaknya kehilangan ingatanku, dan kau berhasil. Separuh ingatanku hilang, tapi sekarang, semua sudah kembali. Ivana menatap Luna dengan ketakutan. Kau ingin membunuhku sekarang? Luna menyeringai. Tidak secepat itu. Elio tiba-tiba berdiri, suaranya berat. Ivana. Ivana menoleh, ekspresi penuh kepanikan. Sayang, aku bisa menjelaskan. Elio membanting amplop berisi bukti perselingkuhan ke meja. Jangan panggil aku begitu, aku mempercayaimu, aku mencintaimu. Tapi kau mengkhianatiku, kau selingkuh dengan ayahku. Matanya kembali melihat putrinya, atau setidaknya gadis yang selama ini dia anggap sebagai putrinya. Aku menganggapmu anakku, tapi ternyata kau bukan anakku. Tiara mulai menangis, kepalanya menggeleng berulang kali. Ayah, tolong, jangan seperti ini, aku tetap anakmu, bukan? Aku tetap Tiara. Elio terdiam. Wajahnya penuh luka, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku butuh waktu. Ivana berlutut di lantai, memohon. Elio, jangan lakukan ini. Kita bisa melewati semua ini bersama-sama. Luna menatap mereka tanpa belas kasihan. Kau hanya memohon karena segalanya sudah terungkap. Jika aku tidak mengingat semuanya, kau pasti akan terus hidup dengan kebohonganmu. Ivana berusaha bangkit, tapi Luna menekan bahunya dengan satu tangan, membuat wanita itu tetap berlutut di lantai. Sekarang, kita selesaikan semuanya. Aku ingin kau membayar untuk apa yang sudah kau lakukan. Tiara menatap Luna dengan air mata mengalir deras. Kak, aku mohon, jangan sakiti ibuku. Luna menatapnya tanpa emosi. Aku bukan saudaramu. Aku juga tidak akan menyakitinya. Tapi aku akan memastikan dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Ivana bergetar ketakutan. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Luna mendekatkan wajahnya ke telinga Ivana dan berbisik, kau akan lihat sendiri, Ivana. Kemudian, Luna berdiri tegak, menatap semua orang di ruangan itu dengan tatapan penuh kemenangan. Langit mendung menaungi tanah pemakaman. Elio berdiri dengan wajah muram, tatapannya kosong menatap nisan yang baru dipasang. Sementara Ivana berdiri sedikit lebih jauh darinya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya udara, tetapi juga karena ketakutan yang terus menghantuinya. Luna berada di seberang mereka,
mengenakan gaun hitam panjang yang elegan, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada air mata yang menetes dari matanya, hanya tatapan tajam yang sesekali ia layangkan ke arah Ivana. Elio menghela napas panjang sebelum akhirnya berjalan dan berhenti tepat di depan Ivana, menatap wanita itu dengan sorot mata yang tidak lagi penuh kasih seperti dulu. "Ivana," panggil Elio. Ivana mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya. "Elio, aku mohon, maafkan aku." Elio menggeleng, rahangnya mengeras. "Aku sudah cukup berbaik hati padamu selama ini. Aku mencintaimu, aku mempercayaimu, tapi apa yang ku dapatkan? Kau mengkhianatiku, kau menghancurkan semuanya." Ivana berusaha meraih tangannya, tapi Elio mundur selangkah. "Aku tidak melihatmu sebagai istriku lagi. Aku tidak mempercayaimu lagi, dan aku tidak bisa membiarkanmu tetap tinggal di rumahku." Tiara menatap mereka dengan panik. "Ayah, jangan. Aku bukan ayahmu," bentak Elio. Tatapan Elio berubah sangat tajam. "Ivana, aku ingin kalian pergi dari rumahku hari ini juga. Aku tidak peduli kemana kalian akan pergi, kalian tidak bisa tinggal bersamaku lagi." Ivana terisak, tubuhnya melemas. "Elio, kumohon, maafkan aku." Luna menyaksikan semuanya dengan tatapan penuh kepuasan. "Kau akhirnya mendapatkan balasanmu, tapi ini belum seberapa," ujarnya dengan nada puas. Ivana menatap Tiara dengan putus asa. "Tiara sayang, maafkan ibu. Aku melakukan ini demi kita. Aku hanya ingin kau bahagia." Tiara hanya berdiri di tempatnya, hatinya terbelah antara amarah dan kesedihan. Dia mencintai ibunya, tapi kebohongan yang selama ini disembunyikan terasa seperti pisau yang menghujam jantungnya. "Ibu," ucap Tiara, suaranya tercekat. Dia tidak tahu harus berkata apa.